Seperti apa hari-hari kami, orang muda penggerak ekonomi lestari di kabupaten? Setiap pagi kami bangun melawan keraguan di hati bahwa kami boleh dan bisa bermimpi. Bahwa bukanlah suatu kemustahilan untuk kami orang muda asli daerah ikut menentukan seperti apa tanah, air, dan udara kami akan dikelola. Dan bahwa kami adalah aktor utama di dalam sejarah hidup kami sendiri. Dari pohon yang mana kita? Setiap hari kami meretas jalan bersama, percaya bahwa kami tidak sendiri. Bahwa ada banyak teman-teman di kabupaten lain yang saat ini sedang bergerak, sama-sama membangun tempat kami lahir. Tempat tumbuh anak-anak kami, dan yang akan jadi tempat kami istirahat kelak nanti. Kami yang bekerja sebagai perangkai gotong royong di sentra kemitraan, setiap hari bekerja bersama dengan komunitas lokal dan mitra, mendesain cara untuk mendorong perubahan sistem yang berdampak bagi ketangguhan dan kemandirian kami di kabupaten. Kami yang bekerja langsung dengan petani, masyarakat adat, dan komunitas, setiap hari mencari cara untuk dapat mengolah alam kami dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan tetap merawat ambang batas alam. Kami yang mengabdikan diri menjadi inkubator UMKM lokal, memberikan layanan pendampingan bagi UMKM yang ingin maju dan lestari. Beberapa dari kami bahkan memberanikan diri untuk membangun usaha dan mengolah hasil bumi menjadi produk inovasi yang memulihkan hidup kami. Kami yang mengabdi untuk negara melalui instansi pemerintah, setiap hari berusaha membuka sekat-sekat birokrasi dan berinovasi supaya tata kelola kabupaten kami lebih inklusif dan memberdayakan komunitas. Orang muda ini juga di bagian ekonomi kreatif ini, inovasi-inovasi itu yang kita perlu temukan dari orang-orang muda yang ada di Sijak ini. Pengaruh sangat besar terhadap perkembangan SDM dan maupun ekonomi kreatif. Jadi sekarang pelibatan anak muda saya pikir sudah sangat baik ya dalam perkembangan 2 tahun terakhir gitu. Bagaimana anak muda juga bisa duduk dalam circle pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan kedepannya bisa bersinergi. Sebelumnya itu saya sebenarnya punya background bekerja di pelayanan kesehatan di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Karena ketertarikan saya untuk merambah bidang baru, makanya saya memutuskan untuk ke Siak dan bekerja di Alam Siak Lestari. Kalau aku pribadi sebenarnya waktu lulus kuliah itu mau sebenarnya kerja di luar gitu ya Kak. Cuman waktu alasan aku balik ke sini tuh pertama memang karena keluarga. Ternyata di Sintang itu juga buka waktu itu lowongan pekerjaan untuk anak muda, terus habis itu untuk mengembangkan potensi alam yang ada di Sintang gitu kan. Dan aku sebenarnya penasaran juga karena aku backgroundnya adalah sebenarnya nge-lab gitu ya, formulasi juga. Jadi gimana lah peran aku untuk bisa ada di situ juga. Peran orang muda tuh jadi garda terdepan untuk pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi restoratif yang kita sedang kerjakan gitu. Meskipun hantaman dari berbagai bencana itu silih berganti, tapi bagaimana kita bisa menemukan solusi alternatif berbasis alam tadi dengan menjaga kelestarian itu
dengan memberdayakan petani-petani untuk kita bisa jaga bersama supaya Sigi bisa lebih baik ke depannya, bisa tumbuh lebih baik dengan cara-cara dan praktik-praktik perkebunan yang baik, prinsip-prinsip usaha kelestarian yang baik. Kalimantan Barat ini kan mayoritas perkebunan monokultur, salah satunya seperti karet. Jadi apa yang kami coba upayakan bagaimana sebenarnya perkebunan monokultur ini bisa menjadi sebuah perkebunan yang berinovasi dengan cara diagroforestrikan. Jadi sebenarnya kita itu punya banyak kekayaan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan baku untuk pengobatan. Kita bisa kok sebenarnya mandiri untuk pengobatan yang ada, melakukan pengobatan dengan hasil alam kita sendiri. Saya asli lokal Sintang ya. Kalau bukan kita yang berbuat untuk Sintang, siapa lagi gitu. Kenapa anak lokal harus pulang? Karena mereka lah yang paling tahu sebenarnya kondisinya seperti apa gitu. Pemkab tuh punya juga mimpi untuk bagaimana kabupaten ini bisa lestari, tapi juga memastikan penduduknya sejahtera gitu. Nah, semua itu saat ini tertumpu sebenarnya di ide-ide kreatif, inovatif orang-orang muda yang ada di Siak sendiri gitu. Dan aku nggak perlu berpikiran bahwa kayak orang-orang yang ada di sini itu beda sama orang-orang yang di luar gitu loh. Karena kan sebenarnya di luar itu udah pada keren-keren gitu kan. Terus kalau misalnya di sini nggak ada, belum keren, terus siapa yang bangun di sini gitu kan. Dari dulu tuh aku selalu bercita-cita kalau nanti punya pekerjaan, harapannya itu bukan cuma untuk diriku sendiri dampaknya, seperti ingin sekali punya dampak untuk orang lain. Inilah kisah kami. Inilah perubahan yang kami bawa. Perjalanan kami masih panjang dan terjal. Kami masih terus belajar di antara keterbatasan dan desakan sistem. Tapi kami percaya, pasti ada jalan untuk kami yang memilih tinggal dan bergerak. Keluargaku ada di Sintang ya. Sanak saudaraku ada di Sintang dan lingkunganku ada di Sintang. Jadi pengen aja berbuat sesuatu untuk keluarga dan Sintang yang aku cintai.